Kalau orang ini dunia yang dikejar, yang menjadi pikiran dunia terus, gak pernah merasa cukup, kurang terus. Ini yang namanya fakir oleh Allah, diletakkan di antara kedua matanya, gak pernah cukup, karena pikirannya dunia. Ini ada kisah ya, orang gak pernah cukup. Suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam didatangi seorang pemuda. Ada apa? Hai Nabi Allah, saya ingin mengabdi, ingin khidmah, ingin ikut Nabi Allah. Ayo, kalau ikut saya. Dibawa oleh beliau. Setelah berjalan, dulu kan gak ada mobil, gak ada motor, ya kan jalan kaki. Setelah berjalan agak siang, sudah waktunya makan, diajak berhenti. Berhenti dulu, kita sarapan. Lalu Nabi Isa mengeluarkan roti 3 potong. Ini yang 1 potong dimakan kamu, satunya makan saya. Satunya gak usah dimakan, hanya makan berdua. Selesai makan roti, tinggal 1 potong. Nabi Isa pergi ke sungai, mau minum. Kamu jaga roti ini ya, saya mau minum. Pulang dari sungai selesai minum, roti yang tinggal 1 potong itu habis. Ditanya oleh beliau, mana roti yang 1 potong? Saya gak tahu Nabi Allah. Oh ya dah, gak apa-apa kalau kata. Ayo berangkat lagi. Akhirnya berangkat lagi. Setelah berangkat, sudah siang lagi, lelah, agak lapar sekali, berhenti dulu, kita cari makan. Tiba-tiba ada rusa. Ada rusa bersama 2 anaknya lewat. Lalu salah satu anaknya dipanggil, ditangkap, disembelih, lalu dipanggang. Setelah dipanggang, dimakan berdua. Setelah makan anak rusa ini, tulang belulangnya oleh Nabi Isa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kata Nabi Isa, kamu hidup lagi. Akhirnya tulang belulang ini hidup lagi, seperti sedia kala. Dah balik lagi sama induknya. Lalu Nabi Isa bertanya sama orang ini, kamu kan tahu mukjizat saya bisa menghidupkan hewan yang sudah mati, tinggal tulang belulang. Iya. Nah, dengan mukjizat tadi, saya berarti kan benar-benar Nabi. Iya Nabi Allah. Saya mau tanya, siapa yang makan roti yang tinggal 1 tadi? Apa kata dia? Saya gak tahu ya Nabi Allah. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya diajak jalan lagi. Akhirnya sampai di tepi sungai, mau nyebrang sungai. Kamu pegang tangan saya, biar kamu gak tenggelam di sungai. Karena berpegangan dengan tangan Nabi Isa, orang ini dan Nabi Isa dan orang ini dapat berjalan di atas air. Setelah sampai di seberang, Nabi Isa bertanya lagi sama orang ini, kamu kalau jalan sendiri tenggelam di situ. Iya Nabi Allah. Karena berjalan dengan saya, kamu bisa berjalan di atas air. Itu mukjizat dari Allah. Iya Nabi Allah. Nah, dengan mukjizat itu saya tanya, siapa yang makan roti tinggal 1 tadi pagi? Apa kata dia? Saya gak tahu. Kalau dia yang jaga bisa gak tahu. Akhirnya dibawa lagi jalan sampai di tengah hutan, banyak kerikil-kerikil dan pasir. Lalu kerikil-kerikil dan pasir ini oleh Nabi Isa ditumpuk jadi 1. Setelah ditumpuk jadi 1, lalu beliau bersabda, kun zahabat, kamu jadi emas. Akhirnya kerikil dan pasir jadi emas. Terkejut. Setelah jadi emas, kerikil dan pasir yang jadi emas ini oleh Nabi Isa dibagi menjadi 3 tumpuk. Jadi 3. Tanya anak muda, kok jadi 3 Nabi Allah katanya. Nah, kamu kan ikut saya, kamu dapat bagian. Yang 1 tumpuk buat kamu, 1 tumpuk buat saya.
Lah terus yang satu itu Nabi Allah untuk siapa? Yang satu itu untuk yang makan roti tadi Pak. Siapa yang makan roti sisa satu? Lalu kata anak itu, saya Nabi Allah katanya. Ya dah, kalau begitu ini untuk kamu semua. Dikasihkan semua sama beliau. Ini buat kamu semua. Tapi kamu tidak usah ikut saya dah. Kamu sudah tercapai tujuannya. Kamu kan cari ini ikut saya. Kamu bawa ini. Akhirnya orang ini ngumpulkan emas. Nabi Isa berangkat. Tiba-tiba ada 2 perampok datang bawa pedang. Mau dibunuh dia. Gimana? Kamu mau kami bunuh, ini mau kami ambil. Karena dia sendirian, akhirnya ngajak damai. Gini aja lah, daripada kita ini bertengkar, saling bunuh-membunuh, gimana kalau ini kita bagi 3? Kita akan bertiga. Oh ya dah kalau begitu. Akhirnya bagi 3. Bagi 3 lah. Setelah dibagi 3, karena sudah waktunya lapar, waktunya makan malam ya, waktu makan malam lapar. Akhirnya apa? Mereka ngomong, gimana kita ini sudah lapar, waktunya makan. Oh gini aja lah, kita undi. Siapa nanti yang keluar undian, dia pergi ke kampung beli makanan. Akhirnya hasilnya salah seorang di antara mereka diberi tugas pergi ke kampung membeli makanan. Yang 2 orang menjaga emasnya. Di perjalanan yang membeli makanan ini timbul dalam pikirannya, ini kalau dibagi 3, saya kan cuma dapat 1/3. Oh yang enak ini nanti makanannya saya kasih racun, biar mati semua itu. Nanti itu emas untuk saya semua. Ini kata yang pergi beli makanan. Dia beli makanan, satunya untuk dirinya dimakan, yang 2 dikasih racun. Temannya yang ada di belakang ngomong-ngomong di belakang, kita ini kalau itu pulang datang ke sini kan dibagi 3 ini. Iya. Yang enak kawan kita yang beli makanan kita bunuh aja. Nanti ini jadi 2, bagian kita tambah banyak. Oh enak begitu. Begitu kawannya yang membeli nasi ini datang, beli makanan datang, langsung dipedang. Mati dia. Dan dia makan yang 2 orang ini. Setelah makan keduanya mati semua. Habis akhir besoknya Nabi Isa bersama Hawariyin ya, bersama sahabatnya, pengikutnya, murid-muridnya lewat di situ. Nabi Isa lalu menunjukkan, kamu lihat itu ada tumpukan emas. Dan di pinggirnya 3 orang mati semua. Mengapa itu mati semua? Mengapa? Karena rebutan dunia. Nah, makanya di dalam hadis tadi, orang yang menjadikan visi misinya itu cuma dunia, kefakiran, oleh Allah diletakkan di antara kedua matanya. Sudah dapat emas 1 tumpuk, kurang lagi. Minta 2 tumpuk, akhirnya kawannya dibunuh. Kemudian di dalam hadis itu, orang yang menjadikan visi misinya itu kepentingan dunia, wa farraqa lahu syamlahu, Allah cerai-beraikan orang-orangnya. Orang yang pikirannya materi, orang yang pikirannya itu kepentingan dunia, orang yang pikirannya itu kekayaan. Ya pokoknya apapun dunia biasanya gampang pecah, gampang bermusuhan dengan orang.